Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita wafatnya Marissa Haque pada Rabu 2 Oktober 2024 lalu. Tak hanya keluarga dan kerabat, masyarakat dan penggemar berduka dan turut merasa kehilangan. Menurut keterangan sang kakak, Soraya Haque, perempuan yang akrab disapa Ibu Ica itu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dini hari. Kepergian Marissa Haque yang sangat mendadak diakui keluarga tanpa ada tanda atau tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Bahkan pemeran film yang tercinta itu nampak berkegiatan normal dengan menjalani rutinitas sebagai dosen pada hari-hari sebelumnya. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Kematian mendadak tanpa adanya gejala penyakit sebelumnya seperti yang dialami oleh Marissa Haque adalah fenomena yang kerap mengejutkan dan membingungkan. Artis senior yang juga politisi itu diduga mengalami sindrom kematian mendadak atau SDS. SDS adalah istilah umum yang didefinisikan secara longgar untuk serangkaian sindrom jantung yang menyebabkan henti jantung mendadak dan kemungkinan kematian. Pemirsa, pekan lalu, Marissa Haque, seorang aktris senior, politisi, dan juga akademisi, tutup usia. Kepergiannya mengejutkan karena tanpa didahului riwayat penyakit serius. Bagaimana penjelasan medisnya? Kita akan bahas bersama Profesor Arief Arial Syam, Dekan FKUI, sekaligus dokter spesialis penyakit dalam. Bersama saya Priska Papilaya dalam One on One. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Sedang baca apa, Prof? Ya, biasalah. Ini ada paper kebetulan salah satu staf kita mau maju, jadi saya baca-baca apa ininya. Menjeda sedikit, kita ngobrol sebentar, boleh, Prof? Boleh, silakan. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Prof, bagaimana dengan kesibukan? Ya, seperti biasa, seperti ini ya, macam-macam kegiatan, rapat ya, kemudian juga ngajar. Dan ya nih sekali-sekali teman-teman media juga datang, tentu kita juga harus ya kita fasilitasi lah, karena kita akan juga perlu untuk mengedukasi masyarakat ya. Terima kasih sudah menerima kami. Prof, ini kami mau ngobrol-ngobrol sedikit soal kemarin ada pekan lalu ya, Marissa Haque itu akademisi, dosen juga seperti Prof, kemudian aktris yang terkenal di zaman beberapa puluh tahun lalu, kemudian politisi juga, itu meninggal mendadak gitu. Nah, itu penjelasan medisnya seperti apa ya, Prof? Padahal tidak ada riwayat penyakit sama sekali gitu. Ya, tentu itu sesuatu yang memang membuat kita semua kaget ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Mbak Marissa Haque. Semoga almarhum husnul khotimah. Nah, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa seorang yang dikabarkan meninggal secara mendadak itu kan memang berulang kali gitu ya, kita mendapat informasi. Misalnya ada juga beberapa waktu yang lalu, misalnya salah satu dari staf kita misalnya ya, itu seperti tadi itu ya, di jam 3 dibangunkan, ternyata untuk sholat subuh misalnya waktu itu dibangunnya jam 4, ternyata sudah tidak ada gitu misalnya. Kemudian kita juga tahu kan ada cerita-cerita orang yang sedang sholat, sedang sujud misalnya, kemudian kok tetap sujud atau setelah dibangunkan sudah nggak ada gitu loh. Jadi ini memang bisa saja terjadi gitu ya. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, oleh karena itu kita selalu ingat bahwa kita nggak tahu takdir itu, ajal itu bisa aja sewaktu-waktu datang.
Nah, mengenai penjelasan medisnya, kita bicara soal kenapa sih seorang ini akhirnya meninggal gitu dalam tanda petik. Memang kalau kita bicara soal meninggal, yang bisa terjadi adalah henti napas, tidak bernapas ya. Kemudian henti jantung, berhenti jantungnya, atau memang karena pecah pembuluh darah otak sehingga berhenti, stop semuanya. Karena otak ini kan mengendalikan pernapasan kita, jantung kita gitu loh. Nah, yang paling bisa tadi itu, jadi ada kemungkinan kalau bicara soal kematian mendadak pada siapapun misalnya, padahal itu sehat, ya berarti ada sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat, misalnya terjadi henti jantung, sehingga jantung tidak bisa memompa darah, ya, oksigen tidak bisa disalurkan ke seluruh tubuh, ya termasuk juga akhirnya berhenti napas, dan dalam waktu hitungan yang tidak terlalu lama bisa aja terjadi kematian gitu loh. Nah, bisa dari kondisi jantung yang mendadak itu bisa tadi mungkin aja ada yang disebutkan dengan aritmia ya, kematian karena ada gangguan irama jantung misalnya. Nah, bisa juga ini terjadi misalnya sleep apnea, ada juga istilah begitu. Jadi memang karena kondisi dari lidah tersebut sehingga menutupi jalan napas pada saat tidur, sehingga tidak ada sekali lagi ya, tidak ada oksigen yang masuk, henti napas, henti jantung dan meninggal. Ya, dan hal yang lain juga terjadi misalnya karena stroke tadi, karena pembuluh darah otak yang pecah langsung, dan akhirnya tadi semua terjadi henti jantung dan henti napas gitu. Jadi sekali lagi bahwa itu ya kita juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak penjelasan medisnya seperti itu. Kenapa seseorang yang tadinya sehat, tidak ada masalah kesehatan, tiba-tiba mengalami kematian gitu. Nah, dua putrinya almarhumah ini sempat kami wawancara, kemudian mereka menginformasikan bahwa ibunya itu dalam keadaan baik-baik saja, beraktivitas seperti biasa, walaupun memang sepekan sebelumnya sempat informasinya masuk rumah sakit karena dehidrasi, kemudian diberi infus dan kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Kemudian sepanjang pekan itu mengajar dan sebagainya dari pagi sampai sore hari, di hari yang sama juga. Itu apakah ada faktor kelelahan misalnya yang berbahaya begitu, Prof? Ya, kalau menurut saya sih kalau kita lihat masih aktivitas yang wajar begitu ya, saya rasa sih tidak ada unsur kelelahan ya. Karena kita tahu kan juga ada cerita-cerita di mana ketika orang bekerja sampai 3 kali 24 jam kelelahan meninggal itu jelas. Atau dulu kita ingat waktu kasus pada pemilu ya waktu itu ya. Jadi pada panitia pelaksana pemilu, petugas ya. Waktu itu kita tahu juga karena sekian waktu kurang tidur, belum lagi tingkat stres segala macam, akhirnya kelelahan dan meninggal. Umumnya juga mereka itu karena juga sebagian dari serangan jantung terjadi gitu loh. Jadi memang susah ya kita bilang ya, apa sih faktor pencetusnya gitu loh. Karena tadi pencetusnya memang bisa dari A sampai Z, bisa apapun bisa jadi faktor pencetus gitu. Tapi yang jelas tadi kita hanya bisa menerangkan ketika terjadi sesuatu kematian mendadak pada siapapun, yang terjadi ya tadi adanya henti jantung yang mendadak misalnya, kemudian henti napas yang mendadak, sehingga pada waktu hitungan yang tidak terlalu lama terjadi kematian dan ya pasien bisa meninggal seperti yang kita ketahui seperti itu. Ya, tapi bagaimana Prof untuk membedakan kelelahan yang normal dan kelelahan yang akan berdampak fatal begitu, untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin kerja keras begitu ya, produktif di bidangnya masing-masing, tapi tidak tahu membedakan mana yang lelah normal dan mana yang agak memaksa diri atau terlalu lelah sehingga tubuh itu tidak dapat mengakomodir kegiatan. Ya, menurut saya ingin bicara secara global ya, karena kita kan tidak tahu case-nya ya. Kita bicara soal secara umum saja. Ya, secara umum. Sebenarnya secara kita bagi ini 24 jam. Memang sebenarnya 8 jam itu untuk kerja keras, kemudian 8 jam itu untuk kerja ringan, 8 jam itu untuk istirahat sebenarnya. Oke lah, 8 jam ini untuk istirahat, yang paling penting minimal tuh 6 jam tuh tidur. Itu 6 jam tidur. Dan tidur itu benar-benar mesti tidur, dan sebaiknya dianjurkan tidur pada malam hari. Ya, tidur pada malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu memang suasana semua dalam keadaan gelap, suasana tidur, sehingga ketenangan, dan di situ kita bisa mencapai istirahat yang maksimal kalau kita tidur tadi. Nah, bicara soal kerja keras 8 jam ya udah bisa
berbagai macam aktivitas gitu ya. Nah kemudian ke jaringan tadi termasuk istirahat, makan, ya melakukan ibadah, itu ada di 8 jam yang kerjaringan tersebut. Nah kadang-kadang memang kita bisa berhadapan dengan situasi di mana kita punya ingin menyelesaikan suatu target pekerjaan gitu. Nah kadang-kadang ini bergeser dan akhirnya juga kita pada kadang-kadang tertentu misalnya mengkonsumsi kopi, misalnya itu kopi yang paling sering buat kita alert terus gitu ya, biar kita bisa melek terus. Tapi kita mesti ingat bahwa tubuh kita ini bukan mesin. Jadi artinya apa? Bahwa yang ideal kalau kita kelelahan atau kita aktivitas kerja ya tidur gitu loh. Oke lah untuk waktu-waktu tertentu ini bisa, tapi sekali lagi ketika ada kesempatan istirahat ya tidur, benar-benar tidur gitu. Tidur yang pules, yang artinya setelah bangun itu kita benar-benar fresh gitu loh. Ini bicara soal istirahat tadi ya. Nah kemudian hal yang lain tentu juga aktivitas olahraga ya. Itu juga penting menurut saya. Karena dengan olahraga ini kadang-kadang juga gini, kita bisa jadi ngukur juga. Misalnya saya biasa jalan atau sepeda statis misalnya sehari itu 5 km. Nah ini kok udah 3 km, kok beda ngos-ngosannya gitu loh. Atau kita bisa bisa melihat, ini saya biasanya kalau ke kantor, belum ada tangga, saya kalau naik tangga ini nggak ada masalah, tapi kok sekarang ini udah mulai sesak gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda yang artinya kita mesti lihat apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita gitu loh. Itu hal yang mesti kita perhatikan. Nah hal yang lain mungkin juga tadi ya, stres ini bisa stres fisik, bisa stres psikis. Nah stres psikis ini kan kita tidak tahu karena faktor psikis yang terjadi pada seorang itu bisa macam-macam gitu loh. Ini saya bicara soal keseluruhan tentunya ya. Jadi ini yang memang akhirnya ya artinya yang mesti kita memahami gitu ya, apa sih yang mesti kita tetap sehat. Ya tetap sehat bicara soal makanan yang bergizi ya kan, banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, tidur yang cukup ya, kemudian tetap berolahraga, beraktivitas gitu ya, dan ya pengendalian diri gitu. Misalnya untuk berbagai macam hal kita lebih tenang, lebih menerima misalnya untuk berbagai hal. Jadi ini hal-hal yang bagaimana kita bisa hidup sehat dan selalu positive thinking saya rasa. Ini juga keyword di mana artinya kita bisa survive gitu ya dengan, dan hal yang lain juga mesti diperhatikan. Kadang-kadang karena kesibukan sebenarnya tubuh itu memberi alarm buat kita. Ya tadi yang saya bilang tadi, kok lagi tenang-tenang jantung kok berdebar-debar ya gitu misalnya. Nah ini cek dulu nih berdebar-debarnya ini apa yang tadi nih, mungkin ada aritmia kah misalnya gitu ya. Atau tadi yang saya bilang tadi apa namanya sesak napas atau kecapean, atau nyeri perut misalnya yang nggak biasa gitu loh. Terutama pada orang-orang yang kalau sudah di atas 40 tahun kita sudah bisa bilang kalau sebelumnya dia sehat-sehat aja, setelah 40 tahun ada sesuatu gejala itu mesti ditelusurin. Ya, di bidang saya misalnya di bidang gastrointestinal gitu, pasien-pasien yang sakit mah, kemudian sakit mahnya sebelumnya nggak pernah sakit mah, dia sakit mah di atas 45 tahun, kita harus telusurin kenapa ini sakit mahnya gitu loh. Jadi ini hal-hal yang artinya harus juga diperhatikan oleh masyarakat gitu. Ya. Prof tadi sempat menyinggung soal stres. Ya. Nah, seberapa signifikan dampaknya stres untuk kesehatan kita, Prof? Ya, saya rasa, ini saya kebetulan kan dokter yang bergerak di lambung dan pencernaan ya. Mesti saya bilang bahwa 60% faktor pencetus pasien-pasien itu kambuh lambungnya, perutnya sakit misalnya, ada gangguan dengan buang air besar itu karena faktor stres. 60% itu karena faktor stres gitu ya. Ada istilah kita bilang psikosomatik. Jadi psikosomatik adalah bahwa apa namanya karena adanya faktor psikis sehingga berdampak kepada fisik kita. Atau yang sering misalnya oke lah nih kita misalnya habis marah-marah gitu misalnya, itu jantung bisa berdebar-debar waktu singkat. Bahkan kita juga dengar cerita misalnya orang stroke ketika habis marah-marah, karena memang waktu dia marah-marah jantungnya berdebar. Dan kalau kebetulan memang sudah ada masalah dengan pembuluh darah di otaknya, tentu akan bisa menyebabkan tekanan yang luar biasa sampai stroke tadi, pecah pembuluh darah di otaknya gitu loh. Jadi itu tadi. Belum lagi juga stres juga berhubungan dengan selain tadi ya fisik ya, bisa juga mencetuskan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya. Misalnya contoh pasien-pasien asma. Pasien-pasien asma itu kalau udah tenang, kalau dia kambuh asmanya juga bisa karena stres gitu misalnya.
Ya, itu pasien-pasien dengan kencing manis misalnya. Pasien-pasien kencing manis itu kalau dia kebetulan mungkin karena ada faktor stres, itu gula darahnya jadi tidak terkontrol. Nah, faktor stresnya ini bukan selalu juga faktor psikis, bisa juga stres kecapean, stres karena kurang tidur, mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena sesuatu hal banyak yang dipikirin sampai nggak bisa tidur misalnya. Nah, ini tentu yang akhirnya berdampak ke terjadinya faktor kalau dia berhubungan dengan kekambuhan penyakit atau tadi timbulnya penyakit akibat faktor psikis tersebut. Artinya bisa dibilang bahwa stres ini secara langsung berkaitan erat dengan memicu banyak penyakit muncul ya, Prof? Betul, ya ini kan lagi tren sekarang misalnya GERD, ya penyakit asam lambung itu jelas sekali faktor stres. Lalu pasien, dok, saya ini GERD-nya kambuh karena stres. Iya bisa aja Bu, gitu, bisa aja Pak, gitu misal seperti itu. Karena boleh dibilang saat ini ya kita bisa lihatlah dengan tingkat kompetisi yang cukup tinggi ya, kemudian juga ya faktor udara seperti kayak gini kan, global warming, belum lagi tingkat polusi yang tinggi, kemacetan ya kan, jelas ini juga berdampak ya, apalagi kalau bicara soal polusi ketika kita berada di luar itu kan oksigen kita tidak sebaik kalau kita ada di puncak gunung misalnya seperti itu, misalnya atau di daerah yang bersih gitu ya, tidak bebas dari polusi misalnya. Ini kan juga tentu akan berpengaruh juga ketika oksigen yang kita hirup itu tidak sebaik kalau kita artinya berada di lingkungan yang lebih bersih. Itu juga akan membawa dampak buat kesehatan kita gitu loh. Baik, terima kasih sekali, seru banget ngobrolnya Prof. Ini informasinya banyak, tapi kita akan lanjut sesaat lagi, tetap di One on One. Ada sejumlah kondisi medis yang bisa menjadi penyebab kematian mendadak. Berikut ini 6 pemicu kematian mendadak yang dikutip dari laman Verywell Health. Kondisi medis yang pertama yaitu serangan jantung mendadak atau sudden cardiac arrest. Serangan jantung mendadak adalah salah satu penyebab paling umum kematian saat tidur. Kondisi ini terjadi ketika ada gangguan pada sistem kelistrikan jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdetak. Serangan jantung bisa datang tanpa gejala, terutama bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kelainan genetik yang belum terdiagnosis. Risiko serangan jantung mendadak meningkat saat tidur, karena tubuh berada dalam keadaan rileks dan detak jantung bisa melambat secara signifikan, sehingga membuat serangan jantung sulit diduga sebelum terjadi. Sleep apnea atau obstructive sleep apnea menjadi kondisi medis kedua penyebab kematian mendadak. Sleep apnea terjadi saat saluran pernapasan tersumbat secara berkala saat tidur, menyebabkan jeda singkat dalam pernapasan. Ketika sleep apnea terjadi, kadar oksigen dalam darah bisa turun, yang berbahaya bagi kesehatan. Orang yang mengalami obstructive sleep apnea lebih rentan terhadap kematian jantung mendadak, terutama di antara pukul 12 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, aritmia atau gangguan ritme jantung adalah kondisi lain yang bisa menyebabkan kematian mendadak saat tidur. Ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, aliran darah ke organ vital dapat terganggu. Aritmia yang tidak terdeteksi dapat memicu kematian mendadak, terutama pada orang yang tidak menyadari adanya masalah jantung sebelumnya. Stroke mendadak juga menjadi salah satu kondisi medis penyebab kematian mendadak. Stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, bisa menyebabkan kematian saat tidur. Orang dengan tekanan darah tinggi atau masalah pembuluh darah lebih rentan mengalami stroke saat tidur. Kadar gula darah rendah menjadi kondisi medis lain bagi penderita diabetes. Hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah saat tidur bisa menyebabkan koma hingga kematian. Sementara itu, kondisi medis keenam yaitu sindrom kematian jantung mendadak atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome atau SADS. SADS adalah penyebab kematian mendadak yang sering tidak terdeteksi pada orang sehat. Kondisi ini disebabkan oleh masalah listrik di jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdetak tiba-tiba.
SATS biasanya terjadi pada orang yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung yang jelas. Beberapa kasus SATS dikaitkan dengan kelainan genetik pada jantung yang tidak terdiagnosis. Ya, Prof, kita lanjut lagi. Ini informasi tadi sudah sangat banyak, tapi ada satu yang tadi Prof sudah sempat sampaikan tentang sudden cardiac arrest. Itu serangan jantung mendadak, kabarnya menjadi pemicu paling umum kematian mendadak di Indonesia. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi ini artinya ini yang bisa kita bilang menjelaskan ketika kita mendengar ada orang yang dalam sebenarnya sehat gitu tiba-tiba meninggal gitu. Tadi bisa dalam keadaan tidur misalnya, tadi bisa dalam keadaan ibadah dia bersujud misalnya, atau dia lagi dalam keadaan ibadah sholat tadi misalnya kan gitu. Nah itu yang kita bisa bilang bahwa pada pasien tersebut terjadi ya jadi cardiac death, jadi kematian jantung yang mendadak tadi gitu ya. Jadi boleh dibilang apa yang terjadi pada tubuh orang tersebut yaitu jantungnya berhenti gitu. Nah, jantung berhenti ini kan bisa tadi karena sumbatan misalnya. Jadi karena hubungan dengan jantung koroner ya umumnya ya, itu aliran darah yang mendarahi jantung, yang kita bilang jantung koroner itu tersumbat. Terutama yang aliran darah yang besarnya gitu tersumbat. Dalam waktu hitungan sebentar karena tersumbatnya pasti yang di main vesselnya ya, di pembuluh darah besarnya, sehingga langsung berhenti jantungnya. Kalau jantung berhenti ini kan dalam keadaan tidur kan kita juga nggak tahu di sekitar kita. Kalau dalam keadaan dia lagi lari, jantung berhenti, dia jatuh, mungkin masih bisa kita lakukan resusitasi jantung paru misalnya. Ada perubahan aktivitas yang kelihatan. Ada perubahan yang kelihatan gitu. Tapi kalau ketidur kan orang kalau kebetulan mungkin melihat secara keseluruhan memang ini tidur beda bisa kelihatan. Tapi kalau ini nggak kelihatan kan, ya seperti orang tidur ya tidur aja gitu. Tahu-tahu kok nggak bergerak misalnya kan seperti itu. Nah ini yang memang yang kita bisa menjelaskan kenapa seseorang itu mengalami suatu kematian mendadak gitu loh. Apa bedanya sudden cardiac arrest dengan sudden arrhythmic death syndrome atau SADS? Ya, jadi kalau tadi yang misalnya yang sudden death kardiak itu kan secara keseluruhan. Nah kalau yang aritmia tadi nih ada gangguan irama tadi. Jadi bahwa dia itu dalam waktu hitungan singkat terjadi gangguan irama jantung. Irama jantung kan mesti normal iramanya. Ya makanya salah satu mendeteksi kelainan jantung itu dengan periksa EKG. EKG itu ada suatu alat untuk merekam ya listrik jantung. Kalau dia ada gangguan irama itu mesti benar-benar diperhatikan. Karena kalau irama itu tidak normal, dia akan menyebabkan ya tadi bermacam gangguan. Termasuk juga akan lepas misalnya embolus gitu ya dari bagian dari pembekuan darah di dalam di pembuluh darah jantung itu yang menyumbat misalnya gitu. Jadi itu yang bisa terjadi gitu kalau yang tadi dihubungkan dengan cardiac death gitu kira-kira. Apakah kondisi-kondisi ini berhubungan juga dengan kualitas tidur? Iya. Nah, ya secara keseluruhan kan saya sampaikan bahwa semua orang itu kita semua butuh tidur yang nyenyak gitu ya. Tentu ketika istirahat kita kurang, ini akan menjadi stres tersendiri buat kita gitu loh. Ya kalau mau dibilang apakah orang-orang yang kurang tidur misalnya ini juga akan membawa dampak buat berbagai penyakit, tentu bisa. Karena tadi tidur itu memang kan tidur itu kita butuhkan karena tadi kita istirahat, dalam kondisi istirahat ini memberikan tubuh untuk melakukan regenerasi gitu terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini gitu. Jadi memberikan kita untuk istirahat, rest ya, baik itu seluruh otak dan semua organ kita ya. Sehingga akan terjadi regenerasi dan kita pada saat bangun akan jadi pulih kembali gitu untuk melakukan berbagai macam aktivitas gitu. Nah, ketika time by time tidur kita ini kurang, tentu ini juga akan berdampak kepada kualitas kita hidup berikutnya gitu. Oke, bagaimana dengan kondisi tidur yang
kadang-kadang mungkin kalau kita ada deadline pekerjaan atau apapun yang sedang kita kerjakan, terus tidurnya itu menjadi tidak maksimal, dicicil gitu Prof. Misalnya 2 jam, 3 jam, selelah-lelahnya kita tidur, kemudian kita bangun, dilanjut lagi, apakah itu oke? Kemudian kalau seandainya tidur sambil menyerap informasi TV tetap dinyalakan, itu menurut medis bagaimana Prof? Ya, jadi prinsipnya bahwa memang yang namanya tidur itu mesti benar-benar tidur terlelap gitu loh. Ya benar blek, udah memang nggak ada apa-apa gitu. Dan kita bisa saja ketika bangun itu benar-benar fresh gitu. Ya itu yang sebenarnya tidur yang berkualitas seperti itu. Cuman tadi ya saya tambahkan lagi, kalau ada pilihan ini tidur siang atau tidur malam, ya saya lebih menganjurkan memang tidur pada malam hari. Karena memang suasananya itu lebih mendukung untuk kita benar-benar bisa take rest gitu ya, benar-benar istirahat cukup gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kita ngitung tadi nih, udah nanti tidur cukup. Nah sekali lagi gini, kan pekerjaan itu kan juga ada batas waktunya, artinya ada batas waktu selesainya kan. Nah kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Ketika kita memang udah mesti istirahat, kita tidak memanfaatkannya untuk istirahat misalnya. Untuk melakukan berbagai kegiatan lain yang dalam tanda petik sebenarnya kalau kita boleh memilih lebih baik kita tidur daripada melakukan kerjaan tersebut. Nah ini yang kadang-kadang itu. Nah bagaimana kalau ini sambil nonton TV? Saya rasa itu pasti suara-suara dari televisi misalnya atau dari musik atau apa segala macam. Ya bukan yang kadang-kadang kan ada ya di dalam terapi audio gitu ya. Ada suara-suara musik yang membuat kita lebih tenang, lebih ini tuh oke, itu mungkin beda lagi gitu. Tapi kalau kita memang mau dengarkan musik dalam arti kata musik ini memang ingin sesuatu yang kita nikmatin, itu kan konsentrasi kita bisa terpecah juga gitu loh. Ya, dan satu hal lagi juga kadang-kadang kita mesti perhatikan, mestinya kita juga ada jeda waktu ya di mana kita selesai stop nih main dengan mobile phone kita, dengan tab kita, dengan laptop kita, selesai, close, benar selesai dan kita istirahat gitu. Kadang-kadang kita justru tertidur. Nah tertidur ini yang kadang-kadang bisa saja jadi tidak pulas juga, karena bisa saja mungkin ini ada di telinga kita, kebetulan masih mungkin ada gitu nyala, ya bunyi akhirnya terbangun gitu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan, memang kita kalau bisa benar-benar tidur plus tidur tidak ada yang mengganggu di tengah-tengah tidur kita gitu ya. Dalam arti kata ya lain kalau memang ini udah waktunya untuk subuh sholat misalnya, atau ada hal yang lain kita kerjakan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau ini memang karena tadi faktor-faktor tadi termasuk mobile phone atau handphone atau apapun yang itu sebenarnya kan kita bisa hindarin itu. Jadi itu yang mesti diperhatikan juga. Tidur, kualitas tidur itu penting sekali sebenarnya untuk kita bisa menjaga kualitas hidup kita gitu. Ya. Kembali lagi tadi soal yang henti jantung yang menimbulkan kematian mendadak itu Prof. Kalau seandainya ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami henti jantung yang kita tahu memang betul jantungnya berhenti dan nafasnya tidak ada begitu. Apa yang orang awam bisa lakukan? Ya ini kan termasuk yang kita bilang bantuan hidup dasar ya. Basic life support. Ya tentu pertama yang memang kita mesti kerjakan ya, kita lihat lingkungan dulu ya kan gitu, lihat lingkungan dulu, kemudian kita mesti kalau memang itu bisa berusaha ada orang sekitar untuk menolong kita gitu loh. Tapi kita ya kalau kita tahu bahwa hanya kita seorang sendiri di situ ya tentu kita bisa lakukan action. Ya tentu kita mesti pastikan dulu nih kan bagian dari bantuan hidup dasar, lihat dulu nadinya bergerak atau tidak ya. Kita mesti lihat pulsnya misalnya. Kemudian kita lihat juga napasnya gitu misalnya. Kalau nadinya bagus sinawi kan tentu bisa kita bangunkan. Tapi kalau ternyata memang ini berat, mulainya kita lakukan resusitasi jantung paru. Ya saya rasa sekarang ini pun banyak pelatihan-pelatihan yang dikerjakan untuk hal tersebut gitu loh. Cuman memang kadang-kadang karena kurang terlatih, kita tidak familiar untuk hal tersebut. Bahkan di beberapa video gitu yang viral ya, ada suatu tindakan bantuan yang kurang tepat, misalnya ketika orang sekitar tiba-tiba jatuh gitu misalnya. Kan tadi ini sering misalnya olahraga, berlari, atau dia ya ini juga ya pernah kejadian sama kerabat kita ya, lagi main olahraga, kemudian merasa capek sebentar, istirahat, dalam istirahatnya langsung jatuh gitu loh. Nah ini kan berarti yang kita bisa jelaskan saat itu adalah kemungkinan serangan jantung. Nah, maka yang kita bantu adalah saat itu adalah bagaimana kita bisa melakukan resusitasi jantung parunya. Jantungnya kita lakukan
tekanan-tekanan kan sesuai dengan RJP tersebut sehingga bisa bergerak kembali. Nah, napasnya tentu kita bantu dengan napas gitu, misalnya napas buatan misalnya seperti itu. Dan tadi mungkin bisa orang sekitar harus segera memanggil bantuan medis gitu loh. Jadi ini yang makanya sering sekali gitu ya adanya pelatihan-pelatihan mengenai basic life support ini karena tadi nih. Karena bisa saja terjadi kepada siapa saja bahwa tiba-tiba orang sekitar kita jatuh karena memang mengalami henti jantung yang mendadak gitu. Oke, kalau soal belajar bantuan hidup dasar begitu, bisa lihat saja di video kemudian dipraktekkan, itu aman nggak, Dok? Ya kalau saya bilang sih tetap harus ikut pelatihannya. Kalau video sih oke bisa gitu ya. Kita bisa lihat pelajar. Tapi menurut saya agak beda tasnya. Kan sekarang ini kan banyak juga yayasan-yayasan ya pada kelompok-kelompok masyarakat gitu. Ada kegiatan-kegiatan untuk bantuan hidup dasar. Terutama misalnya pada Hari Jantung Sedunia misalnya kan gitu. Jadi ini yang mestinya juga masyarakat memahami. Ya agar bagaimana nih kita menolong orang sekitar ketika diduga mengalami serangan jantung. Kalau seandainya ada orang tiba-tiba pingsan seperti yang Prof tadi sampaikan, kemudian biasanya pertolongan pertama orang yang nggak ngerti membantu nafas itu biasanya keluarin minyak angin, bantu tepok-tepok, terus bangunin, itu apakah aman, Prof? Ya itu yang saya bilang tadi, kita mesti pastikan dulu ini kondisinya ini kondisi apa. Jadi tadi kita lihat pulsnya, nadinya kan ini atau bisa di ini kita lihat nadinya masih ada nggak gitu nih gerakan jantungnya kan gitu. Kemudian napasnya tadi kita nggak bisa lihat perutnya kan dia akan naik turun atau enggak, naik turun atau gitu tidak ya kan fisiknya. Ya. Kalau itu berarti dia hanya pingsan saja, kolaps saja. Ya itu bisa kita mau kasih perangsang. Biasanya perangsang untuk dia misalnya terbatuk-batuk atau dia langsung sadar lagi gitu loh. Nah cuman tadi kalau dia memang ternyata berhenti jantung kita pulsnya nggak ada, kemudian kita lakukan napasnya baru itu tadi resusitasi jantung baru dilakukan gitu loh. Baik. Nah terkait yang tadi henti jantung ini apakah berkaitan dengan riwayat kesehatan secara keseluruhan dari seseorang dan apakah penting untuk kita betul-betul tahu riwayat kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita misalnya satu rumah begitu teman dekat gitu riwayat kesehatannya apa supaya mungkin bisa membantu? Ya, jadi betul ya kalau pertama kita mesti lihat bicara soal seorang mengalami sakit jantung apapun sakitnya maka kita bicara soal faktor resiko. Ya kita bicara soal misalnya penyakit-penyakit tadi lah yang bisa menyebabkan henti jantung mendadak ya biasanya tadi. Pertama faktor risiko. Kalau umur, jelas umur nggak bisa kita rubah. Umur di atas 60 misalnya, itu memang resiko untuk berbagai macam penyakit terjadi pada orang tersebut gitu ya. Kemudian hal yang dua faktor genetik. Memang kita tahu bahwa secara genetik keluarganya misalnya ada yang juga pernah riwayat meninggal mendadak misalnya. Riwayat dengan keluarga serangan jantung misalnya, riwayat dengan keluarga stroke misalnya, itu kan faktor keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang kita bisa rubah, yaitu obesitas kegemukan. Nah ini juga penting kegemukan. Kemudian juga kebiasaan. Tadi kebiasaan misalnya merokok, itu kan juga bisa faktor orang bisa mengalami berbagai macam penyakit. Alkohol itu juga. Kemudian juga makanan, terutama makanan-makanan yang tinggi lemak. Daging, red meat misalnya. Ya, kemudian kurang makan sayur-sayuran buah-buahan misalnya. Minum juga mesti cukup, minum itu juga penting. Ya kadang-kadang orang nggak perhatian minum tidak. Kita mesti lihat kita minum bukan kalau kita haus. Kita mesti lihat selama 24 jam ini kita udah minum berapa banyak. Karena patokannya bisa kita ambil 8 sampai 10 gelas per hari orang dewasa ini kita bilang. Itu aja kita hitung. Apalagi kalau kita bekerja di AC mungkin kita nggak haus gitu. Tapi sebenarnya tubuh butuh minum tadi. Kemudian olahraga yang teratur dan yang berikutnya adalah pengendalian diri, stres tadi. Nah jadi kita tadi lihat nih. Pada orang-orang yang memang punya faktor-faktor resiko tersebut, maka dia memang lebih baik untuk check up, penting. Ya kan tadi dia ini tadi umur, faktor umur misalnya, ya ini kalau dulu tuh di atas 40 tahun wajib check up kita, setahun sekali minimal. Kalau sekarang nih karena penyakit udah lebih
lebih mudah dapat itu umur 30 aja kita bisa mesti check up. Berarti warningnya umur 30 udah harusnya mesti check up ya. Jadi kita mesti tahu, pertama kalau kita bicara soal tadi faktor jantung ya tadi kolesterol kita cek. Karena saya lihat pasien-pasien saya umur 25 tahun itu kolesterolnya tinggi, itu udah ada itu. Asam uratnya tinggi nggak? Itu juga kan gaya hidup, soalnya kan gaya hidup yang sekarang dengan makan segala macam gitu. Itu check up yang penting kita mau lihat ada kolesterol tinggi kah, ada asam urat tinggi atau tidak. Kemudian hal yang lain juga di dalam pemeriksaan check up itu EKG tadi, rekam jantung. Walaupun itu dalam keadaan istirahat. Bahkan kalau perlu treadmill. Kalau treadmill itu kan memang dirangsang untuk mengerjakan aktivitas sehingga ketika dikasih beban gitu ya, maka ketahuan ini ada perubahan nggak nih di jantungnya tadi. Atau tadi ketika beban yang tinggi dengan treadmill tadi itu tensinya naik atau tidak gitu misalnya. Itu tadi. Ya foto torak misalnya ronsen dada, ya kan kalau sekarang juga lagi tren juga nih udah mulai usia-usia muda ada kantong batu di kantong pedu, ya USG abdomen sekalian gitu. Nah, belum lagi juga kalau tadi ada riwayat kita cancer, ya faktor-faktor cancer. Bisa kita lakukan pemeriksaan biomarker misalnya, petanda-petanda kanker hati, petanda untuk kanker usus besar misalnya, petanda untuk kanker kalau wanita ya, kanker serviks misalnya, kemudian juga pada kanker pankreas misalnya gitu. Nah itu tadi. Jadi itulah pentingnya check up gitu ya. Dan gula darah tadi. Apalagi kalau memang orang tua kita ada kencing manis, itu kita mesti cek riwayat itu tadi. Jadi sekali lagi sebenarnya pentingnya kita melakukan check up tuh tadi deteksi dini gitu loh. Jangan sampai kita bilang saya sehat ngapain mesti check up. Nah itu jangan. Apalagi kalau udah umur tadi di atas 40 tahun. Kita cek aja deh status kesehatan kita. Dan yang penting lagi kadang-kadang kita tuh lupa. Nanti gini, banyak kan kantor-kantor memang melaksanakan medical check up. Cuman tidak di follow up. Saya lihat tuh ada beberapa pasien misalnya udah check up-nya itu bulan 1 baru datang ke saya misalnya bulan 8 atau 7 bulan. Ini Pak nggak bisa, ini mesti cek lagi darah mungkin ada berubah gitu. Nah itu tadi tuh. Jadi as soon as possible ketika memang kita dapat hasil check up, baiknya cepat konsultasi ke dokter bisa agar dieksekusi. Karena tadi nih kita bicara soal kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi itu dia akan menyebabkan penyumbatan di mana-mana. Bertahap mungkin terjadi pengerasan di pembuluh darah atau sklerosis yang kita bilang. Kemudian kalau dia di liver, dia akan menyebabkan fatty liver. Kalau dia di kandung empedu, dia akan menyebabkan batu kandung empedu misalnya. Di pembuluh darah jantung akhirnya dia in the future bisa serangan jantung. Kalau di kepala dia bisa jadi stroke gitu misalnya. Ya jadi yang kita mesti perhatikan ketika ada informasi bahwa ada yang nggak beres di tubuh kita, ya kita mesti check up dan kita mesti pastikan itu sudah normal. Kadang-kadang pasien berobat kolesterolnya tinggi, udah dikasih obat, biasanya kata obat 1 bulan, suruh kontrol lagi, merasa udah enak, dia nggak kontrol, padahal mungkin kolesterolnya belum normal. Ya kembali lagi tadi, ketika kolesterolnya belum normal, maka bisa nimbun di mana-mana gitu. Baik Prof, penjelasannya komprehensif sekali, tapi boleh dilanjut nanti setelah jeda? Oke. Ya. Oke, ini biar lebih seru lagi, saya akan ajak Anda ngobrol-ngobrol di di Taman Anggrek. Siap, sambil lihat-lihat anggrek ya Prof. Boleh, siap. Ya, ini salah satu sumbangan Iluni nih ya buat FKUI. Kan kadang-kadang kalau gersang kan nggak enak ya, apalagi Jakarta panas. Makanya ada tempat-tempat begini membuat kita kayaknya enak banget, tenang gitu ya. Terutama mahasiswa nih lagi sibuk, stres dia datang ke sini jadi tenang. Iya, begitu adem juga kan. Hijau-hijau gitu. Segar ya. Iya. Apakah berrekreasi sejenak seperti ini juga bermanfaat untuk kesehatan jantung? Oh iya udah pasti. Karena kan gini ya, kalau saya kebetulan memang punya hobi yang lihat yang indah-indah seperti begini ya satu. Kemudian saya juga senang misalnya ada ikan koi, di rumah juga punya ikan koi. Karena kayaknya kalau kita
itu tuh ngelihat itu tuh kayak lupa gitu loh semua. Itu kan kalau masalah sih udah pasti banyak masalah lah ya. Kayak gini kan kita lihat, oh cakep banget, bagus gitu loh. Jadi ini ya salah satu tempat lokasi yang orang buat healing misalnya sesaat, dan mudah-mudahan setelah keluar dari ruang ini gitu ya, ruang anggrek ini, dia lebih fresh lagi untuk balik lagi kerja di rumah sakit misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau soal gaya hidup, Prof, apa yang harus diwaspadai untuk menjaga kesehatan jantung? Artinya yang harus dihindari, apa yang harus di-maintain gitu? Ya, jadi yang tadi yang penting adalah kita mesti mengetahui atau mendeteksi apakah kita punya faktor risiko atau tidak. Caranya? Ya tadi kalau umur, genetik itu udah pasti nggak bisa kita bohongin kan, itu artinya nggak bisa kita rubah. Itu udah pasti ada di situ. Nah yang kita bisa rubah misalnya tadi merokok. Oke, ini kita adalah memang dari ya memang karena suatu hal gitulah ya, dari SMP udah ngerokok. Nah itu dia udah resiko di situ. Kemudian minum alkohol, dia setiap minggu selalu minum alkohol gitu, dan juga nggak tanggung-tanggung itu juga salah satu faktor resiko. Kemudian obesitas, kegemukan. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi daging yang berlebih-lebihan misalnya. Kurang makan sayur misalnya. Kurang gerak. Jadi sehari-hari itu mungkin dia lebih banyak main di laptopnya saja gitu ya, atau di gadgetnya saja misalnya seperti itu. Nah ini yang menurut saya ini yang jadi faktor resiko untuk dia kena berbagai macam penyakit. Termasuk juga penyakit jantung. Cancer juga basicnya tuh ada juga karena gaya hidup. Gitu misalnya kayak kanker usus besar aja misalnya. Kanker usus besar itu berhubungan dengan faktor resiko yang berhubungan dengan gaya hidup juga gitu loh. Jadi itu yang harus diperhatikan buat masyarakat yang kebetulan memang punya masalah itu, ya sebaiknya ya tadi nih, oke ini saya mesti sehat nih. Untuk mengetahui posisi terakhir, check up tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mesti cek dulu. Ya kita nggak tahu, wah kan kadang-kadang orang, gue kurus ini ngapain gue cek kalau jangan. Banyak pasien-pasien saya kurus ternyata setelah dicek kolesterolnya tinggi misalnya, kan gitu. Jadi atau juga tadi, saya kan nggak gemuk, kenapa juga takut mesti ada batu di kantong empedu, udah USG aja dulu. Ternyata pas USG ada batu kantong empedunya gitu loh. Jadi sekali lagi pentingnya kita melakukan medical check up adalah mendeteksi penyakit sejak awal sebelum timbul gejala. Kalau udah timbul gejala itu sebenarnya udah terlambat. Misalnya orang pasien kencing manis ketahuannya itu setelah dia misalnya lemes-lemes badannya gitu. Wah, itu udah terlambat sebenarnya. Justru pada saat dia masih sehat, masih segar, dicek ketahuan sudah ada prediabetes atau diabetes, segera diobatin gitu. Nah, kalau seandainya udah terlambat tadi, percepatan apa yang perlu dilakukan? Ya, sekarang gini, memang kadang-kadang orang itu mudah untuk diucapkan, oke stop merokok, nggak mudah juga. Pasien-pasien saya yang memang udah merokok sejak muda itu susah sekali dia menyetop gitu ya, satu. Kemudian juga kebiasaan makan, orang yang udah biasa makan yang berlemak itu suruh berubah itu susah juga gitu loh. Yang penting sekarang begini, penting kita tahu posisi kita tuh terakhir bagaimana sih lab kita tadi. Ketika memang kita ada masalah dengan laboratorium, artinya dengan pemeriksaan dari check up tadi, itu segera berobatin. Nah, berobat sampai benar normal. Kadang-kadang kita berobat tidak sampai normal. Itu jadi masalah. Artinya gini, kita belum tahu itu normal apa tidak. Jadi dia cuma minum obat saja tanpa dicek lagi gitu loh. Nah, itu dia tadi. Nah, kemudian ayo, kan kita mau sehat nih ke depan. Gaya hidupnya mesti diperbaikin. Kalau selama ini nggak pernah bergerak, ya harus bergerak, olahraga. Sekarang kan pilihan itu memang macam-macam. Padahal jangan jadi alasan, aduh nih saya nanti jalan kalau di luar gitu ya, polusi segala macam. Ya udah pagi-pagi misalnya sebelum banyak kendaraan, atau ayo udah di rumah aja sepeda statis misalnya 5 km kan lumayan misalnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak olahraga. Yang penting adalah kita memang mau menyisakan atau menyediakan waktu lebih tepatnya untuk berolahraga gitu. Soal jalan tadi, Prof. Kalau misalnya di tengah-tengah kesibukan nggak bilangnya sih nggak ada waktu atau nggak sempat gitu, bisa nggak disambil misalnya kita sambil jalan ke kantor kita mengkondisikan naik kendaraan umum sehingga harus jalan kaki naik turun, apakah itu cukup? Ya ini yang mesti kita bilang. Kadang-kadang juga seperti itu ibu-ibu tuh. Ya dok, saya kan masak, ya kan nyuci baju apa kan itu olahraga. Itu nggak bisa dibilang olahraga juga. Yang namanya olahraga itu adalah sesuatu yang memang terukur,
ya kan, dan kemudian rutin. Oke lah, ini kan sekarang kita bisa punya aplikasi untuk melihat berapa langkah kita per hari. Itu tadi tuh contohnya. Oke, target kita 5.000 nih misalnya. Oh, sekarang kita baru jalan 3.000. Ya udah, 2.000 itu kita tambahin lagi gitu loh. Nah, itu yang tuh mesti terukur seperti itu. Jangan yang rasanya udah yang artinya bergerak tapi kita nggak gitu. Kalau sekarang ini kan dipermudah semua. Ini ada alat gadget, kita bisa ukur nih berapa langkah kita sehari ini. Kalau kurang ya kita tambahin gitu. Idealnya berapa, Prof? Ya kan kalau yang umum kita bilang 6.000 langkah, ya kan gitu. Atau tadi kalau mau berolahraga atau jalan tuh kira-kira 1 jaman. Ya kalau 5 km aja nih, lari-lari kecil aja tuh dapat tuh sejaman juga tuh. Sepeda statis mungkin kira-kira 5 km mungkin habis sekitar 30 menit misalnya. Nggak apa-apa, yang penting rutin. Nah kadang-kadang kita olahraganya 1 kali seminggu, udah terlalu berlebihan, iya nggak boleh begitu. Itu prinsipnya adalah teratur. Dan di satu sisi dalam kegiatan kita, kalau memang ini kita bisa bergerak, lebih baik bergerak untuk nambah-nambahin tadi. Bagaimana dengan makanan, Prof? Ini kan eranya zaman dulu makanan masih sehat. Sekarang kan referensinya makin banyak. Udah gitu beli makan itu bisa sambil mager, tinggal ketik-ketik, makanan datang. Itu yang sehat sebenarnya makanan seperti apa sih, Prof? Ya, jadi sebenarnya memang ini yang masalah buat kita saat ini secara umum buat masyarakat. Teknologi itu memungkinkan kita itu mendapat, artinya mempermudah kita gitu loh. Dan di satu sisi juga pilihan makan menjadi lebih banyak. Tentu masing-masing ini akan mengemas sedemikian rupa makanan tersebut sehingga kan menjadi daya tarik. Ya umumnya yang menarik itu kan yang manis-manis, yang gurih-gurih, ya kan goreng-gorengan misalnya, yang berlemak-lemak. Itu dia tadi yang enak-enaknya ada di situ. Nah ini yang kita mesti pahamin, bahwa ketika kita mengkonsumsi hal-hal tersebut, kita sebenarnya terpapar dengan beresiko untuk terjadinya berbagai macam penyakit-penyakit yang akhirnya berujung pada penyakit degeneratif. Tadi seperti kolesterol tinggi, asam urat tinggi, akhirnya gangguan liver, sampai juga gula darah menjadi tinggi gitu loh. Jadi ini yang kita mesti perhatikan makan kita. Jadi bagaimana? Ya udah, usahakan kalau memang ada pilihan, lebih baik makanannya rebus-rebus. Kalau memang ada pilihan, lebih banyak juga yang mengandung sayur dan buah-buahan, gitu kan. Kemudian kalau memang jumlah nasi ini karbohidratnya kita kalau bisa ya mesti usahakan ya jangan banyak gitu ya, setengah misalnya oke lah 1/4 aja misalnya gitu ya kan, kalau 1 piring nasi ya 1/4-nya nih atau setengahnya misalnya gitu. Dan usahakan jangan sampai nambah misalnya. Lauknya oke lah 1 atau 2 atau mungkin 1 macam lauk saja gitu. Jadi ini kita mesti megang, karena kadang-kadang kalau kita menikmat itu makanan enak akhirnya kita nambah inilah yang jadi problem gitu loh. Jadi itu menurut saya kita betul ada gizi seimbang, dan kita mesti melihat juga porsinya dan komponennya tadi. Jangan lupa sayur dan buah. Karena sebenarnya dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah itu menyebabkan sisa lambung itu menjadi berkurang, sehingga kita juga nggak mau makan nambah lagi karena udah ada komponen sayur dan buah gitu yang mengisi lambung kita gitu. Ngomong-ngomong soal cara masak tadi, Prof, kebetulan banyak teman-teman saya juga yang menghindari makanan berlemak dan cara masak yang digoreng, akhirnya menggunakan air fryer misalnya. Menghindari rebusan juga, karena rebusan jujur aja kadang-kadang agak kurang berasa gitu enak, ya. Betul. Akhirnya beralih ke air fryer atau oven misalnya. Itu gimana? Ya, prinsipnya sekali lagi yang mesti kita perhatikan, kadang-kadang nih kita udah dapat mengkonsumsi, merasa makanan sehat. Tapi jumlah itu jadi penting juga. Walaupun kita oke lah makan tadi rebusan gitu ya, kemudian dengan digoreng dengan cara yang khusus ya, yang kita tidak menggunakan minyak goreng yang biasa misalnya, tapi jumlah itu jadi penting juga. Kalau jumlahnya berlebih-lebihan, akhirnya kan juga akan meningkatkan jumlah kalori yang kita konsumsi juga gitu. Jadi ini yang mesti diperhatikan juga misalnya. Baik, ada tips untuk masyarakat kebanyakan yang sibuk dengan masa depan tetapi harus mempertahankan hidup sehat? Ya, jadi yang penting menurut saya sekarang ya, bahwa masyarakat semua bahwa banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah. Termasuk juga penyakit kanker pun juga kita bisa cegah. Dan memang
kondisi saat ini ya dengan teknologi yang dipermudah begitu tadi untuk mendapatkan kita pesan makan menjadi lebih mudah, kemudian kita lebih banyak tidak banyak bergerak, itu memungkinkan kita berada dalam kondisi gaya hidup yang tidak sehat. Jadi oleh karena itu buat para masyarakat sekalian, coba perhatikan makan apa yang kita konsumsi. You are what you eat. Ya kita mesti lihat tuh tadi ya komponen lemaknya. Hindarin makanan-makanan yang terlalu red meat, daging merah gitu ya. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Minum yang cukup ya. Kemudian juga beraktivitas, tetap bergerak. Ya beraktivitas, bergerak dan pengendalian diri, stres. Nah, untuk tidak stres bagaimana ya? Tadi nih kita mesti tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup dan juga harus memperhatikan bahwa tubuh kita ini bukan mesin. Artinya apa? Tubuh ini juga butuh istirahat, ya. Itu yang mesti diperhatikan. Dan ketika kita memang sudah mencapai usia sekarang ini lebih maju lagi di atas 30 tahun, kita mesti cek deh bagaimana status kolesterol kita, gula darah kita, asam urat kita. Karena kalau kebetulan memang ada masalah, harus kita obatin sedari awal gitu loh. Sekali lagi, gaya hidup sehat ini harus terus kita pertahankan agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah berdiskusi, kami sudah tanya banyak. Dan demikianlah One on One bersama Profesor Ari Fahrialsyah, dosen dan dekan dari FKUI dan juga dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih Prof, salam sehat selalu. Terima kasih.